Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, Bu Anissa akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Nah, ini lebih ke contoh soal ya, contoh soal persamaan trigonometri. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, persamaan trigonometri yang kita pelajari kali ini adalah sin X sama dengan sin A. Sin X sama dengan sin A, kemudian cos X sama dengan cos A, dan tangen X sama dengan tangen A. Oke, dari persamaan ketiga ini masing-masing memiliki beberapa kemungkinan. Nah, jika persamaan trigonometri bentuknya sudah menjadi bentuk sin X sama dengan sin A, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, nilai dari X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Dan X sama dengan 180 derajat dikurangi A plus K kali 360 derajat. Ini kemungkinan untuk yang sin X sama dengan sin A. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya dulu ya. Untuk sin X sama dengan sin A. Contoh soal 1. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan setengah akar 3 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Langkah penyelesaiannya adalah bentuk sin X sama dengan setengah akar 3 ini harus kita bawa menjadi bentuk ini. Sin X sama dengan sin A. Nah, berapakah nilai alfa atau sudut yang nilainya setengah akar 3? Iya, benar sekali. Sin X sama dengan sin 60. Jadi di sini nilai A-nya adalah 60 derajat. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, kalau bentuknya sudah sin X sama dengan sin 60 atau sin X sama dengan sin A, maka kita bawa ke kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan dulu yang pertama. Kemungkinan yang pertama adalah X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini nilai X-nya, A-nya kita ganti dengan 60 ditambah K kali 360 derajat. Ini X1 ya. Nah, sekarang kalian tentukan nilai K. K itu boleh 0, boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai nilai K yang memungkinkan untuk himpunan penyelesaian sesuai dengan ini. Rentangan dari himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya kita akan coba substitusikan untuk nilai K sama dengan 0. Jadi di sini X1 sama dengan 60 ditambah 0 kali 360 derajat. Maka didapatkan nilai X1-nya adalah 60 karena ini 0 ya. Nah, jadi di sini X1-nya ketemu nilainya adalah 60 derajat. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya kita coba untuk X2, yaitu 60 ditambah, karena tadi K-nya sudah 0 ya. Sekarang kita coba untuk K-nya sama dengan 1. Berarti di sini 1 kali 360 derajat sama dengan 60 ditambah 360. Ternyata X2 hasilnya adalah 420. Ingat, nilai himpunan penyelesaian yang diminta antara atau berada dimulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Dan di sini nilai X2-nya yang kita dapatkan adalah 420. 420 ini lebih dari 360 derajat. Jadi 430 ini dia tidak memenuhi. Jadi 420-nya tidak kita pakai ya.
yang kita pakai tadi yang 60 derajat. Nah, karena kita pakai K1-nya adalah 420 hasilnya, maka kita nggak mungkin pakai 2, 3 dan seterusnya, karena pasti akan jauh lebih banyak dari 420 dan lebih dari 360. Maka untuk kemungkinan yang pertama ini kita hentikan. Nah, selanjutnya kita pakai kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah X2-nya sama dengan 180 derajat dikurangi A. A-nya berapa? 60 ya. 60 ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan. X2-nya sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini X2-nya. Selanjutnya bagaimana perlakuan untuk nilai K-nya? Sama dengan yang kemungkinan 1 tadi. Di sini Bu Anissa mau coba pakai K sama dengan 0. K-nya boleh di sini mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika kita coba pakai K-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan 120 ditambah 0 karena di sini 0 kali 360. Maka X2 yang memenuhi adalah 120. Nah, di sini 120 memungkinkan atau memenuhi karena dia berada di interval 0 sampai dengan 360 derajat. Ini memenuhi, yang ini memenuhi. Apakah kita bisa coba lagi? Boleh, kalian coba lagi untuk X yang ketiga. Kita coba untuk X yang ketiga. Saya taruh di sini ya. X yang ketiga, kita masih pakai kemungkinan yang di sini adalah 120 ditambah 1 K-nya ya. Kita pakai K-nya 1 karena di sini tadi sudah 0. 1 kali 360 derajat. Maka didapatkan 480 derajat. Bagaimana dengan X3 yaitu 480? Ya, dia sudah tidak memenuhi. Tidak memenuhi karena sudah lebih dari 360. Bagaimana himpunan penyelesaian yang memenuhi? Untuk soal nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan setengah akar 3 untuk nilai X-nya yaitu mulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, himpunan yang memenuhi gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk sin X sama dengan setengah akar 3 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 60 dan ya 120. Bisa dipahami? Ngerti ya? Oke, mengerti. Ini untuk yang pertama. Nah, nanti setelah ini kita akan coba untuk soal contoh soal cos X sama dengan cos A. Cos X sama dengan cos A. Next ya, ini ya. Next. Nanti akan difotokan sama Bu Anissa, jangan khawatir. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Sekarang untuk cos X sama dengan cos A. Sama dengan sin tadi, cos juga memiliki 2 kemungkinan, akan tetapi ada sedikit perbedaan. Untuk cos X sama dengan cos A, kemungkinannya adalah yang pertama, X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Kemungkinan yang kedua, ini X1, ini X2, adalah min A ditambah K kali 360 derajat. Jadi ada 2 kemungkinan. Oke, bisa dipahami? Ya, yang ini nanti Bu Anissa akan kasih contoh yang sesuai dengan cosnya. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian untuk cos X sama dengan setengah akar 2 dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yuk jawab. Sama dengan yang tadi,
kita akan ubah bentuk cos X sama dengan setengah akar 2 ini menjadi bentuk cos X sama dengan cos A. Kalian cari nilai A yang nilai cosnya adalah setengah akar 2. Ayo, berapa? Ayo, pintar ya. Nilainya adalah cos X adalah cos 45. Tuh. Nah, selanjutnya kalau bentuknya sudah serupa dengan bentuk ini, maka kalian bisa menggunakan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan kita coba. Kemungkinan yang pertama akan X1. Ya, X1 sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Ingat, A-nya di sini adalah 45 ya. Kita contoh di contoh ini. Maka di sini kita substitusikan nilai A-nya 45 ditambah K kali 360 derajat. Bagaimana dengan nilai K-nya? Sama dengan yang sin tadi, yaitu 45 derajat ditambah 0 dulu boleh. 0 dulu kali 360 derajat. Sama dengan 45 derajat ditambah 0. Hasilnya untuk X1-nya adalah 45 derajat. Oke ya. Memenuhi. Oke. Lanjut sekarang untuk yang X2-nya. X2-nya akan kita coba untuk nilai K yang selanjutnya. Di sini untuk nilai K sama dengan 0, ini akan kita coba untuk nilai K-nya sama dengan 1. Nah, ini K-nya sama dengan 1. Maka di sini sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ketemu berapa? Ya, 405 derajat. Apakah 405 derajat ini memenuhi untuk interval 0 sampai dengan 360 derajat? Ya, dia tidak memenuhi. Terlalu banyak, over ya. Maka stop. Nah, kalau sudah seperti ini harus kita stop. Kita stop. Jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan nanti nilainya akan jauh lebih banyak lagi. Oke, paham ya? Ini untuk yang kemungkinan 1. Sekarang kita coba untuk kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua pakai yang mana? Ya, pakai yang bawah. Yaitu X yang kedua sama dengan min A ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini min A adalah min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan nilai K-nya boleh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti di sini sama dengan min 45 derajat ditambah, kita coba 0 ya, kali 360 derajat. Didapat berapa nak? Ya, min 45 ditambah 0 berarti nilainya adalah min 45 derajat. Pertanyaannya, apakah min 45 ini memenuhi pada interval ini? Tidak memenuhi, maka yang ini kita coret. Nah, ini kita coret, dia tidak memenuhi. Selanjutnya kita coba untuk K yang lain. K yang lain berarti kita pakai min 45 derajat ditambah K-nya berarti di sini 1 kali 360 derajat. Di sini kita pakai K sama dengan 1. Yang ini tadi nilai K-nya 0 ya. Sama dengan min 45 derajat ditambah 360 derajat. Ketemu berapa nak? Pinter sekali. Ketemunya adalah 315 derajat. Memenuhi? Memenuhi. 315 berada pada interval ini. Kurang dari 360 derajat. Bisa dilanjutkan? Bisa. Sekarang kita coba untuk X yang ketiga. Pada X yang ketiga, kita akan mencoba mensubstitusikan untuk nilai K-nya sama dengan 2. Berarti di sini min 45 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Berarti di sini K sama dengan 2. Didapat berapa nak? Ya, min 45 derajat ditambah 720. Hasilnya, yuk berapa ini?
Oke, jawabannya adalah 675. Bagaimana dengan 675? Pastinya lebih dari 360. Jadi ini kita tolak. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya kita tulis di sini ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk cos X sama dengan setengah akar 2 dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah berapa yang memenuhi? Ya, yang ini tadi ya, 45 derajat dan nih 315 derajat. Oke ya, ini untuk yang cos. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Kita lanjut untuk yang tangan. Oke, sekarang kita ke tangan X sama dengan tangan A. Nah, istimewanya pada tangan ini dia hanya punya satu kemungkinan, yaitu apabila bentuknya sudah bentuk persamaan tangan X sama dengan tangan A, maka nilai X-nya itu adalah A ditambah K kali 180 derajat. Kalau yang tadi sin dan cos pakainya kan 360 ya. Untuk yang tangan ini pakainya adalah 180 derajat. Bu Anissa kasih contoh soalnya. Oke, di sini untuk contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian untuk tangan X sama dengan 1/3 akar 3 yang berada pada 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 270 derajat. Perhatikan di sini sampai 270 derajat. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan yang tadi ya. Jawab. Langkah yang pertama harus kita ubah dulu menjadi bentuk tangan X sama dengan tangan A. Berarti di sini tangan X sama dengan 1/3 akar 3 ini adalah miliknya nilai 30. Berarti tangan X sama dengan tangan 30. Nah, berarti di sini A-nya berapa, Nak? A-nya adalah 30 derajat. Nah, sehingga X-nya adalah 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Berarti di sini X sama dengan 30 derajat. Nah, K-nya kita coba untuk mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini Mbak Nisa coba dulu 0 ya, Nak ya. Kali 180 derajat. Ternyata X1-nya didapatkan 30. Memenuhi? Memenuhi. Oke, lanjut sekarang. Untuk yang kedua. X yang kedua, kita pakai 30 derajat ditambah 1. K-nya 1 ya. Tadi sudah 0, sekarang 1 kali 180 derajat. Sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat. Sama dengan 210 derajat. Apakah masih berada pada interval 0 sampai 270? Ya, masih memenuhi. Bisa dipahami? Apakah masih bisa lanjut? Lanjut. X yang ketiga. 30 derajat ditambah, ini karena tadi 1, sekarang kita coba untuk yang kedua. 2 kali 180 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat, maka hasilnya 390 derajat. Apakah 390 derajat masih memenuhi pada interval ini? Tidak. Berarti kalau sudah seperti ini harus kita stop. Kalau kalian nyoba untuk K sama dengan 3, pasti akan jauh lebih banyak lagi. Nah, sekarang tinggal kita ambil kesimpulannya ya. Jadi, gitu ya. Himpunan penyelesaian untuk tangan X sama dengan 1/3 akar 3 dengan interval 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 270 derajat adalah
30 dan 210 derajat. Oke ya, bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Bu Anissa masih lanjut ya untuk contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan 2 cos 3x sama dengan 1 dengan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, anakku, untuk soal persamaan trigonometri ini, kita nantinya akan bawa bentuk persamaan ini menjadi bentuk cos X sama dengan cos A. Nah, kalau bentuknya belum seperti ini, kita harus siasati dulu ya. Kita harus usahakan dulu supaya bisa menjadi bentuk cos X sama dengan cos A. Nah, sekarang perhatikan langkah yang diambil sama Bu Anissa. Jawab ya. 2 cos 3x sama dengan 1. Maka perhatikan bentuk persamaan ini adalah cos X sama dengan cos A. Berarti koefisien dari cos X harus sama dengan 1. Sementara di sini koefisiennya adalah 2. Berarti caranya adalah kedua ruas kita bagi dengan 2. Nah, membagi kedua ruas dengan angka 2. Ini supaya apa? Untuk koefisien cos X sama dengan 1. Karena di sini koefisiennya 2 ya. Supaya koefisiennya 1, maka di sini harus kita siasati dengan kita bagi 2 sama-sama kedua ruasnya. Berarti di sini kita coret ini sehingga menjadi bentuk cos 3x sama dengan setengah. Sudah? Oke ya, sudah. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi bentuk cos 3x sama dengan setengah. Padahal yang diminta bentuknya adalah cos X sama dengan cos A. Maka setengah ini kalian cari nilai cos yang nilainya setengah berapa. Oke, pintar sekali. Nilainya adalah cos 3x sama dengan cos 60. Sudah? Cos 3x sama dengan cos 60. Karena di sini nilai setengah itu adalah milik dari cos 60. Nah, selanjutnya sekarang kalau bentuknya sudah cos 3x sama dengan cos 60, anggap seperti yang tadi, ada cos X sama dengan cos A, maka X-nya adalah A ditambah K kali 360 derajat. Dan kemungkinan yang kedua adalah min A ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita akan pakai yang ini. Kita pakai aturan ini. Nah, ini sekarang saatnya kita akan ini. Berarti di sini 3x sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nih, pakai kemungkinan yang satu dulu. Ini kemungkinan satu. Nah, sekarang untuk mencari nilai X1, maka koefisiennya di sini harus sama dengan 1. Sementara dia di sini koefisiennya adalah 3. Berarti harus kita bagi dengan 3. Kedua ruas dibagi 3. Supaya mendapatkan nilai X, supaya koefisien X-nya sama dengan 1. Berarti di sini jadi 3x per 3 sama dengan 60 per 3 ditambah K kali 360 derajat per 3. Nah, ini kita sederhanakan jadi X sama dengan 20 ditambah K kali 120. Ini 120. Berarti sekarang kita akan mulai sesuaikan nilai K. Nah, berarti di sini X1 sama dengan 20 ditambah
0 kali 120 derajat. Ini untuk nilai K sama dengan 0. Berarti nilai X1 nya ketemu 20. Lanjut. Sekarang X2. 20 ditambah 1 kali 120. Ini untuk K sama dengan 1. Berarti X2 nya adalah 240. Nih. Oke, bisa dipahami? Apakah masih bisa lanjut? Lanjut. Gitu ya. Untuk nilai X3. 20 ditambah, ininya tadi sudah 1 ya, sekarang 2 kali 120. Nah, di sini untuk K sama dengan 2. Sama dengan 20 ditambah 2 kali 120. Berarti di sini sama dengan 20 ditambah 240. Ketemu berapa, Nak? Ya, 260 derajat. Apakah masih memenuhi? Masih. Apa lanjut? Lanjut. Sekarang X3. 20 ditambah, sekarang yang kedua, sekarang yang ketiga. 3 kali 120 derajat. Untuk nilai K sama dengan 3. Berarti sama dengan 20 ditambah 360. Ketemunya 380 derajat. Apakah masih memenuhi? Tidak. Sudah tidak memenuhi, maka kita harus stop. Ini baru kemungkinan yang pertama. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, nanti silahkan kalian coba sendiri ya. Tugas, ini nanti tugas untuk kalian. Dicoba. Kemungkinan yang kedua, dan kemudian nanti tentukan himpunan penyelesaian. Oke ya, Bu Anissa cukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.